Shalom, saudaraku yang berbahagia dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Akhir bulan Januari 2021, saya akan sampaikan betapa pentingnya pelayanan kesembuhan ilahi jarak jauh. Dan pelayanan kesembuhan ilahi jarak jauh ini, saudaraku, kami lakukan dengan ciri khas, yaitu menyebut nama dari orang-orang yang rindu dilawat oleh lawatan Imam Besar Agung yang bekerja melayani gerejanya di akhir zaman, di dalam api kegerakan besar akhir zaman. Saudara, kenapa harus ada kesembuhan ilahi jarak jauh? Saudara, ini yang pertama. Karena jemaat Tuhan ini harus hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Teristimewa orang-orang yang rindu, yang diproyeksikan untuk menjadi mempelai wanita anak domba Allah. Ini harus sehat badannya, sehat jiwanya, sehat rohnya, tubuh jiwa rohnya sehat. Sampai ketika Tuhan Yesus Kristus datang tetap sehat. Oleh karena itu, sekarang ini harus ada gelombang kesembuhan yang menjangkau pulau-pulau, menjangkau bangsa-bangsa dengan dahsyat dan luar biasa. Ini faktor yang pertama, yaitu saudaraku, karena jemaat harus hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Inilah penyebabnya kami melayani doa kesembuhan ilahi jarak jauh. 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 55. Karena jemaat Tuhan ini harus hidup dan sehat sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Dan ini kita semua berjuang. Memang ada yang berhasil dan ada yang tidak. Tetapi minimal dengan pelayanan kesembuhan ilahi jarak jauh ini, saudaraku, kita akan memaksimalkan kuasa Allah, pelayanan Imam Besar Agung, supaya bisa menjangkau pulau-pulau, menjangkau seluruh penjuru bumi dengan cepat. Saudara, ini yang pertama. Karena jemaat Tuhan harus hidup, terutama mempelai wanita anak domba Allah. Ini harus hidup sehat sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Oleh karena itu harus ada lawatan kesembuhan ilahi besar-besaran di akhir zaman ini. Kemudian yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa kami mengadakan pelayanan kesembuhan ilahi jarak jauh, saudaraku? Jemaat itu, saudaraku, jemaat Tuhan itu ada di seluruh penjuru bumi, di berbagai pelosok, di berbagai pulau, di dusun-dusun, di seluruh Nusantara, bahkan di seluruh penjuru bumi. Menyebar jemaat Tuhan ini, saudaraku. Dan untuk menjangkau mereka ada yang sakit, saudaraku. Jemaat-jemaat dari ujung pulau, dari ujung bumi, dari dusun-dusun itu mereka ada yang sakit. Saudaraku, mereka perlu lawatan, mereka perlu kesembuhan dari Tuhan. Dan ini tidak bisa dilakukan dengan cara-cara seperti ketika kegerakan hujan awal. Kalau kegerakan hujan awal ini namanya penginjilan, dari sedikit ke banyak, saudaraku. Jadi mereka memang, saudaraku, melakukan dari pribadi lepas pribadi. Rasul-rasul harus mendatangi setiap orang, kemudian menyentuh, tumpang tangan, dan lain sebagainya. Tapi itu pun tidak cukup di situ, bahkan karena begitu banyaknya orang percaya waktu itu, saudaraku, kemudian Rasul Paulus, ini kalau saudara membaca kisahnya, dengan kainnya, dengan sapu tangannya itu bisa sembuhkan orang. Saudaraku, tidak harus Rasul Paulus hadir di tengah-tengah orang itu. Kemudian juga Petrus, saudaraku, karena begitu banyak yang hendak disembuhkan, yang rindu mendapatkan lawatan kuasa Allah, Petrus ini nggak perlu nyentuh, saudaraku. Bayang-bayangnya Petrus itu bisa sembuhkan orang. Kalau saudara membaca dalam Kisah Rasul, Petrus itu jalan, itu bayang-bayangnya dirindukan orang, dinantikan orang. Pada saat itu, jumlah dari orang percaya belum sebanyak saat ini. Oleh karena itu, saudaraku, pelayanan doa kesembuhan ilahi ini tidak bisa kita lakukan seperti ketika kegerakan hujan awal, dengan saya mendatangi satu persatu jemaat, saudaraku, menyentuh satu persatu jemaat,
terlalu lama. Jemaat Tuhan itu ada jutaan. Jemaat Tuhan itu ada ribuan, puluhan ribu, bahkan jutaan. Kalau kita harus mendatangi, menyentuh mereka satu persatu, dari dusun ke dusun, saudaraku, sampai rambut saya ini panjang putih, saudara, nggak akan selesai itu dilakukan. Oleh karena itu, saudaraku, di akhir zaman itu karakter pelayanannya adalah karakter guru. Artinya satu karakter halilintar, karakter yang cepat menyebar. Kuasa api Pentakosta ini melesat seperti api halilintar, seperti guru yang sangat cepat. Menjangkau pulau-pulau, menjangkau dusun-dusun, saudaraku. Nggak perlu saya datang tumpang tangan satu persatu, saudaraku. Ini faktor yang selanjutnya. Saudaraku, jadi karena jemaat Tuhan itu ada di seluruh penjuru bumi, di sudut pulau-pulau kecil, saudaraku, di dusun-dusun terpencil, saudaraku, mereka anak-anak Tuhan yang perlu lawatan, perlu kesembuhan untuk menyambut kedatangan Tuhan. Yang kedua, mereka harus sehat. Itulah sebabnya perlu lawatan kesembuhan ilahi besar-besaran di akhir zaman ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian faktor selanjutnya, kenapa perlu diadakan kesembuhan ilahi jarak jauh ini, saudaraku? Karena tidak semua jemaat itu kaya, saudaraku. Banyak anak-anak Tuhan itu yang tidak punya. Jangankan untuk naik pesawat kemari supaya saya doakan tumpang tangan, saudaraku. Untuk makan saja ada yang berat, saudaraku. Di pelosok-pelosok, di dusun-dusun, di pulau-pulau terpencil dari Indonesia ini, saudaraku, mereka rindu lawatan kuasa Allah ini. Saudaraku, akhirnya, saudaraku, saya berdoa di dalam kuasa Roh Kudus. Tuhan, ini dengan cara apa? Saya harus menjangkau. Saya harus menyembuhkan mereka yang sakit, yang ada di pedusunan. Mereka bukan semua orang kaya yang bisa terbang setiap waktu kemudian ketemu saya. Ada yang miskin, beli pulsa saja, saudaraku, berat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya berdoa, Tuhan menjawab, doakan mereka menurut nama mereka. Karena nama mereka itu menjadi dasar dari identitas yang melekat di bumi sampai di surga. Nama mereka dikenali oleh Tuhan. Bahkan Tuhan itu memanggil jemaat-jemaatnya. Domba-dombanya itu menurut namanya. Saudaraku, dan ini saya lakukan dan terjadilah mujizat-mujizat yang luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah saudaraku sebagai awal dari penyebab kenapa ada kesembuhan ilahi jarak jauh yang saya layani. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 55. Ini karena jemaat Tuhan yang menjadi mempelai wanita anak domba Allah, ini harus tetap hidup. Mereka perlu dilawat, yang sakit-sakit itu, yang sakit-sakit berat, dan mereka nggak bisa berobat karena mahal, mereka nggak bisa mendatangi hamba Tuhan karena nggak punya ongkos naik pesawat, saudaraku, mereka tetap bisa dilawat, saudaraku. Mereka harus sembuh, mereka harus hidup sampai Tuhan Yesus datang. Kita akan baca 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 55. Sesungguhnya, aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Kemudian, karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Saudaraku, di akhir zaman, jemaat Tuhan diberi kesempatan untuk bisa memiliki
akses menjadi mempelai wanita anak domba Allah ini. Dan untuk menjadi mempelai tetap hidup sampai Tuhan Yesus datang, jemaat itu harus sehat badannya. Oleh karena itu perlu lawatan kegerakan besar di akhir zaman. Kegerakan api kesembuhan yang menyebar dengan cepat. Saudaraku, inilah perlunya kesembuhan ilahi jarak jauh. Yang melakukan siapa ini, saudaraku? Ini bukan saya yang melakukan, tetapi adalah imam besar agung yang melayani kegerakan akhir zaman. Imam besar agung yang tampil di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 9 sampai 20. Tuhan yang menyatakan diri di tengah-tengah jemaatnya, yang akan menyembuhkan jemaat-jemaatnya di akhir zaman. Supaya jemaat-jemaat itu sembuh dan bisa menjadi mempelai wanita anak domba Allah, tidak mengalami kematian ketika Tuhan Yesus Kristus datang. Sudah, jadi yang melayani, yang melakukan kesembuhan, mujizat ilahi jarak jauh ini adalah imam besar agung kita, Tuhan Yesus Kristus. Jadi yang menyembuhkan itu bukan saya. Yang menyembuhkan itu iman saudara, yakin saudara kepada Tuhan Yesus. Dan yang melakukan kesembuhan itu adalah Tuhan Yesus Kristus yang menjadi pemimpin kegerakan kitab Wahyu. Dia yang menjadi imam besar kegerakan kitab Wahyu ini. Saudaraku, dia yang akan melakukannya. Imam besar agung itulah yang akan tampil dan menyembuhkan jemaat-jemaat akhir zaman. Saudara kalau baca dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 9 sampai 20, saudaraku, di sana Tuhan Yesus di akhir zaman menyatakan diri sebagai imam besar. Dia yang memegang 7 bintang. Dia yang akan memakai hamba-hambanya dalam kegerakan ini. Luar biasa sekali. Saudara, kalau dahulu saya katakan Petrus itu bayang-bayangnya, Paulus itu dengan sapu tangannya karena nggak bisa hadir. Di akhir zaman, saudaraku, akan ada kegerakan yang lebih besar. Karena jumlah orang percaya tidak sekecil waktu itu. Sekarang jumlahnya sudah jutaan, bahkan miliaran. Ini, saudaraku, menyebar di seluruh penjuru bumi untuk melakukan kesembuhan kepada mereka, untuk bisa mendapat kesempatan menjadi mempelai wanita anak domba Allah. Harus ada terobosan mujizat yang luar biasa, dan semua harus alkitabiah. Dan menyebut nama, mendoakan menurut nama ini adalah alkitabiah. Saudaraku, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi yang melakukan kesembuhan ilahi ini, saudaraku, terjadi karena iman saudara kepada Yesus, dan yang melakukan adalah Tuhan Yesus sebagai imam besar yang melawat. Jadi bukan saya dikatakan krogosokmo, bukan. Itu Tuhan Yesus yang mendatangi saudara, melawat saudara lewat pelayanan imam besar dalam kegerakan kitab Wahyu ini. Saudaraku, itu Tuhan Yesus yang menyembuhkan kanker saudara, yang menyembuhkan COVID saudara, yang menyembuhkan ginjal saudara. Itu Tuhan Yesus, bukan saya. Saya hanya berdoa menyebut nama saudara, perantara hamba kecil saya ini. Yang melakukan itu Tuhan Yesus, imam besar agung, pemimpin kegerakan kitab Wahyu ini. Saudaraku, jadi saudara, pelayanan imam besar agung itu adalah pelayanan yang melampaui ruang dan waktu. Imam besar agung kita, dikatakan dalam Ibrani pasal 4 ayat 14 itu, sudah melintasi semua langit. Oleh karena itu, karena dia sudah melintasi semua langit, jangankan saudara yang berada di pelosok pulau-pulau, saudaraku, saudara yang berada jauh mungkin saudara, di dekat kutub utara, di Irlandia, di Amerika, saudaraku, di Kanada, bisa dijangkau oleh imam besar ini. Karena imam besar yang melayani kesembuhan ilahi ini adalah imam besar yang sudah melintasi semua langit. Jangankan Amerika, jangankan Australia, jangankan Kanada, saudaraku, Tuhan sudah melintasi semua langit. Jadi lewat penyembuhan ilahi jarak jauh ini, saudaraku, akan menjangkau seluruh bumi, menjangkau bangsa-bangsa. Dan nanti tidak hanya saya, akan ada hamba-hamba Tuhan yang dipakai secara luar biasa, bahkan mungkin lebih dahsyat. Ini bukan ambisi, tapi ini kegenapan rencana Tuhan, saudaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi karena tidak semua jemaat itu orang kaya yang bisa terbang setiap saat untuk saya sentuh, saya doakan, maka perlu kesembuhan ilahi jarak jauh. Saudara yang dikasihi Tuhan. Kemudian,
kesembuhan ataupun penyelesaian masalah yang kami layani, yang kami doakan berdasarkan nama, melalui media nama. Kalau dahulu, saudaraku, Petrus medianya bayang-bayang. Paulus medianya kainnya, saudaraku. Sapu tangannya. Lah kalau sekarang ini misalnya kain saya yang saya andalkan, baju saya bisa habis, disobekin orang, saudaraku, dibawa ke Merauke, dibawa ke Irian Jaya, dibawa ke Maluku, dibawa ke luar negeri, saudaraku, bisa habis baju saya. Karena sekarang ini jumlahnya tidak sekecil waktu kegerakan awal. Sekarang ini jumlahnya jutaan, bahkan miliaran orang percaya Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu, saudaraku, harus ada media. Saudaraku, dan dikatakan di akhir zaman nanti, medianya itu adalah 7 guru, saudaraku. Jadi melalui kilat, sangat cepat. Guru itu apa, saudaraku? Guru itu listrik. Melalui sinyal-sinyal yang dipancarkan, kalau firman Tuhan saja bisa dipancarkan melalui media, melalui listrik, melalui YouTube, melalui channel-channel, saudaraku, maka kuasa Tuhan pun bisa terpancar dari sana. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi Tuhan itu luar biasa. Jadi kesembuhan atau penyelesaian masalah ini, saudaraku, yang kami layani berdasarkan, saudaraku, iman kepada Tuhan Yesus Kristus itu yang pertama. Ini pasti, kalau enggak iman sama Tuhan Yesus Kristus, saudaraku, ya tidak akan saya doakan. Harus iman kepada Tuhan Yesus, karena yang akan melakukan kesembuhan lewat doa saya itu Tuhan Yesus yang tampil sebagai imam besar. Jadi kalau orang ingin didoakan dan ingin sembuh, dia harus terima Yesus. Kalau itu melalui saya. Karena yang akan melakukan kesembuhan itu Tuhan Yesus yang akan melawat saudara. Tuhan Yesus yang sudah melintasi semua langit. Tuhan Yesus yang tampil sebagai imam besar yang bisa menjangkau pelosok-pelosok seluruh penjuru bumi ini. Yang bisa menjangkau dusun-dusun terpencil di seluruh tanah air Indonesia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi melalui media nama, ini kenapa kok saya pakai media nama? Mungkin ada orang yang bertanya, saudaraku. Karena Tuhan pun, saudaraku, ini saya terinspirasinya dari hal-hal ini. Tuhan pun mengenal domba-dombanya melalui nama. Saudaraku, dan nama ini juga, saudaraku, merupakan identitas yang dibawa seseorang sejak di bumi sampai di surga. Saudara, kita akan baca Wahyu pasal 21 ayat 27. Wahyu pasal 21 ayat 27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Saudaraku, jadi nama ini, saudaraku, menjadi satu identitas yang lekat pada jiwa saudara sejak saudara hidup di bumi ini sampai di surga. Bahkan nanti saudara itu dipilih masuk surga Yerusalem baru itu berdasarkan nama saudara. Memang nama itu ketika melekat pada diri seseorang, pada jiwa seseorang akan menjadi beda. Misalkan Peter saya ini, saudaraku, dengan Peter yang mungkin ada lagi Peter lain ya, saudaraku, Peter Parker, saudaraku, Peter siapa lagi gitu, saudaraku, itu sudah menjadi beda. Tapi nama, dengan menyebut nama ini Tuhan tidak akan keliru, saudaraku. Peter yang dimaksud Tuhan itu misalkan saya, saudaraku, itu kontaknya di dalam jiwa ini sudah saya, meskipun banyak Peter di dunia ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi nama ini, saudaraku, adalah identitas yang saudara bawa sejak di bumi nanti sampai Yerusalem baru. Oleh karena itu, berdasar nama ini, saudara, saya doakan. Saya nggak bisa doakan orang jauh, saudaraku. Misalkan dia berada di Kalimantan, Pontianak. Orang itu profilnya bajunya merah, kemudian saya doakan, Tuhan, itu si baju merah yang pakai topi itu Tuhan sembuhkan. Saudaraku, ini nggak spesifik, saudaraku, nggak menyentuh. Tetapi yang Alkitabiah, Tuhan, anakmu yang bernama Yohanes, yang pakai baju merah itu, yang pakai topi itu, sembuhkan Tuhan. Nah, ini baru spesifik, kena dia, saudaraku, dan sembuh di jamah Tuhan. Jadi nggak bisa sembuhkan orang jarak jauh itu, kemudian pakai
seperti saya katakan tadi, Tuhan itu yang naik mobil Honda Civic warna putih itu Tuhan sembuhkan, dia sedang sakit jantung. Saudaraku, jarak jauh ini nggak bisa. Saudara harus sebut namanya. Anakmu yang bernama Paulus itu Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan lawat dengan lawatan Imam Besar Agung. Nah, kena dia. Sembuh dilawat Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, itulah pentingnya nama. Supaya saudaraku, segala sesuatunya itu pas. Bahkan nanti itu saudara itu masuk surga Yerusalem baru itu berdasarkan nama. Tuhan nggak mau ngawur, saudaraku. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan itu juga, saudaraku, mengenali domba-dombanya ini menurut namanya. Dan yang tidak diberi nama itu adalah kambing-kambing. Yang nanti Tuhan katakan, aku tidak mengenal engkau. Saudaraku, kita akan baca. Ini Yohanes pasal 10 ayat 3 sampai 4. Tuhan itu mengenali jemaatnya, mengenali anak-anak yang kekasih. Itu lewat namanya. Saudaraku, kita akan baca Yohanes pasal 10 ayat 3 sampai 4. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya. Nah, domba kok dikasih nama? Saudara, ini pasti manusia. Saudaraku. Dan menuntunnya keluar. Sejak di bumi ini pun, saudaraku, Tuhan itu mengenali domba-dombanya, mengenali saudara lewat nama saudara, bukan lewat baju saudara. Baju merah. Saudaraku, bukan. Tapi lewat nama saudara. Bukan melalui atribut saudara. Hei, anak yang bertopi. Bukan, tapi melalui nama. Lazarus itu dibangkitkan juga melalui nama. Tuhan bilang berseru, Lazarus, bangunlah. Akhirnya Lazarus bangun, ruget bangun. Saudaraku, berdasarkan nama. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat 4, saya akan bacakan dari Yohanes pasal 10 tadi. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Amin, saudaraku. Dan jadi nama ini penting. Nama ini penting. Sejak di bumi ini, penggembalaan Tuhan Yesus Kristus, saudaraku, itu penting nama saudara itu. Bukan baju saudara. Si baju merah, si baju kotak-kotak, saudaraku. Bukan. Si baju biru. Saudara, enggak, Tuhan enggak begitu, saudaraku. Tapi Tuhan menuntun, memanggil domba-dombanya masing-masing itu menurut namanya. Bukan menurut bajunya. Si kotak-kotak kamu sini ya. Bukan, tapi menurut namanya. Oleh karena itu, doa kesembuhan ilahi yang saya canangkan ini juga berdasarkan nama saudara. Karena nama inilah yang lekat di jiwa saudara, mulai sekarang sampai Yerusalem baru. Kalau baju itu sebentar juga koyak, sebentar rusak, sebentar ganti. Tapi nama saudara, kalau tertulis sampai di surga itu, nggak akan pernah hilang selamanya. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi saudaraku, domba kesayangan Tuhan Yesus, anak-anak kesayangan, ini dikenali Tuhan lewat namanya. Domba dan kambing, saudaraku, domba ini adalah gembalaan Tuhan Yesus Kristus, kesayangan Tuhan Yesus Kristus, tapi yang dimaksud kambing ini adalah mereka pembuat kejahatan, tetapi memakai nama Tuhan juga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca Matius pasal 25 ayat 31 sampai 33. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkannya di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, ini yang domba yang punya nama tadi, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Langsung ayat 41 ini kepada kambing, saudaraku.
Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah engkau dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikatnya. Jadi saudaraku, kepada kambing ini yang namanya tidak dikenal Tuhan, itu Tuhan katakan enyahlah ke neraka. Saudaraku, kemudian juga Matius pasal 7 ayat 22 sampai 23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi nama yang dikenal Tuhan itu penting. Saudaraku, nama di dalam doa itu penting, saudaraku. Kalau saudara mendoakan orang dari jarak jauh, nggak bisa saudara sebut misalkan itu Tuhan yang naik Vespa itu, Tuhan sembuhkan, Tuhan berkati. Saudaraku, nggak bisa. Saudara harus sebut nama. Dan dengan menyebut nama, saudaraku, ini alamat dari doa saudara akan sampai Imam Besar Agung yang melayani, saudaraku, kemah sejati yang pernah melintasi semua langit akan menjangkau orang tersebut lewat nama yang saudara panjatkan, yang saudara panggil tersebut. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini dikatakan, pada hari terakhir akan banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi nama penting ya saudaraku. Saudara kalau memberi nama anak ya yang bagus-bagus, yang visioner gitu loh saudaraku, yang kira-kira nama itu bisa tertulis sampai di surga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena nama itu penting, bahkan saya melayani doa kesembuhan ilahi ini berdasarkan nama. Dan ini akan menjangkau orang-orang di pelosok penjuru Indonesia, di pelosok-pelosok terpencil, di pulau-pulau terpencil. Mereka semua tidak orang kaya, yang setiap saat bisa terbang menemui saya supaya saya tumpang tangan. Tetapi melalui doa, saudaraku, yang saya naikkan berdasarkan nama mereka. Ini seperti Tuhan Yesus memanggil domba-dombanya. Mereka akan dijawab, dijamah, disembuhkan oleh Tuhan secara luar biasa. Meskipun jarak jauh. Saudaraku, dan ini akan terjadi. Yang melakukan siapa? Bukan saya. Tetapi yang akan melakukan mujizat itu Tuhan Yesus Kristus, Imam Besar Agung, pemimpin kegerakan Kitab Wahyu di akhir zaman. Saudaraku, luar biasa. Dan nanti hamba-hamba Tuhan yang lain juga akan melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya Tuhan memberkati saudara, saudara yang ingin didoakan, saudaraku, melalui nama saudara, saudara sebaiknya WhatsApp. Tulis nama saudara, sakit saudara, kemudian nama asli saudara, sakit saudara, kemudian saudara dari kota mana. Saya nggak perlu tahu alamat detailnya karena itu privasi ya saudaraku. Saya hanya pengen tahu saudara dari kota mana, dari pulau mana. Saudara, itu penting saudaraku. Saudara, jadi tulis nama saudara via WhatsApp saudaraku. WhatsApp saya ada di sini. Di bawah YouTube ini, kalau saudara klik saudaraku judul dari khotbah saya ini, kemudian di bawah akan tampil saudaraku kontak pelayanan saya. Saudaraku, saudara bisa kirim WA di sana. Atau kalau saudara dalam keadaan yang sangat mendesak, saudara bisa telepon. Tetapi kalau telepon, karena kadang-kadang saya juga ada aktivitas lain. Kalau saya sedang tidak di ruang doa, saya tidak bisa mendoakan saudara. Kalau misalkan saya sedang di luar dan lain sebagainya, saya tidak bisa doakan. Jadi tulis nama saudara, sakit saudara atau problema saudara. Kemudian nama asli saudara. Kemudian saudara dari pulau mana, dari kota mana, itu penting. Nanti saya doakan. Imam Besar Agung akan melawat saudara. Akan menyembuhkan saudara, menjawab doa-doa saudara. Salam penuaian, Tuhan Yesus Kristus, Imam Besar Agung. Pemimpin kegerakan Kitab Wahyu memberkati saudara. Haleluya. Amin.